kita semuanya. Pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023, saya dan Ibu Rohana selaku guru penggerak di Angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang akan mengadakan aksi nyata berbagi budaya positif bagi kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Mohon izin waktunya sebentar dan semoga aksi nyata ini boleh bermanfaat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Siti Rahmi yang sudah bersedia untuk membuka acara aksi nyata kami pada siang hari ini. Waktu dan kesempatan dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membukanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semuanya. Di hari yang berbahagia ini, sebagaimana diantarkan oleh pembawa acara tadi, bahwa hari ini 17 Januari 2023 ada teman kita, Bu Nurtirani Sembiring, pada hari ini sebagai guru penggerak melaksanakan kegiatan aksi nyata berbagi budaya positif kepada kita semuanya. Budaya positif di sekolah bisa kita ibaratkan kita punya tanggung jawab untuk membina putra putri kita yang bandel, yang baik, yang soleh, yang toleh, dan segala macamnya. Ingat Bapak dan Ibu, semua siswa dengan karakter yang saya sebutkan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita bina. Karena memang itulah amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara ini. Sebagai tenaga pendidik, kita punya tugas. Ada anak yang baik untuk kita didik menjadi lebih baik. Ada anak yang nakal, jahat untuk kita bimbing menjadi anak yang baik. Sebagaimana harapan kita semuanya. Untuk kita sadari bersama Bapak dan Ibu, bahwa guru penggerak kita semuanya akan mengarah ke sana. Kita semuanya akan mengarah ke sana. Suksesnya salah satu guru penggerak di sekolah kita ini dukungan dari kita yang saat ini belum menjadi guru penggerak. Oleh karena itu tidak sia-sia kehadiran Bapak dan Ibu duduk dan mendengarkannya Ibu. Kegiatan ini akan menjadi pengetahuan kelak ketika kita saatnya menjadi juga guru penggerak. Oleh karena itu dengan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang tetap bersedia, setia dalam kegiatan bersama aksi nyata oleh salah seorang guru penggerak di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah kepada kita semuanya pengetahuan tentang keberadaan guru penggerak khususnya di bidang aksi nyata. Oleh karena itu dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini diawali sampai dengan diakhiri dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Beringin 17 Januari 2023 kegiatan aksi nyata, kegiatan guru penggerak oleh Ibu Nurtirani Sembiring dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara aksi nyata kami pada siang hari ini. Izinkan kami untuk memulai presentasi kami dengan menggunakan infografis. Terima kasih Pak. Jika Bapak masih ada kegiatan, sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. ya, ini dia Bapak Ibu.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Aksi nyata kami saat ini adalah tentang budaya positif. Tentu kita semua sudah tahu apa itu budaya. Budaya itu adalah nilai-nilai yang tertanam. Kalau dikatakan budaya positif di sekolah, maka budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai yang tertanam di sekolah. Setiap sekolah itu nilai-nilai budayanya berbeda. Pada tayangan saya kali ini ada terlihat budaya positif. Budaya positif contohnya adalah gotong royong. Nah, salah satu contoh gotong royong itu adalah merupakan budaya positif. Budaya berarti dibiasakan di sekolah. Kenapa diperlukan dibiasakan? Supaya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif bagi para siswa kita. Yang dibawa permainannya siapa? Apa? Nah, inilah kondisinya Bapak Ibu. Ini optika itu dia ya. Ada rupanya permainannya gambar bawah. Ini lagi latar belakangnya kenapa budaya positif itu penting ya. Nah ini dia. Apalagi sekarang ada fenomena krisis karakter. Semuanya kita menghadapi di sekolah ini. Merangkak anak kita sangat terkenal, ya kan? Nah itulah perlunya kita galakan budaya positif ini. Budaya positif di sekolah dapat menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan, baik berupa ide, semangat, gagasan, dan cita-cita mengarahkan kinerja guru mencapai visi sekolah. Di sekolah kita ada visi, jadi untuk mencapai itu perlu ada budaya positif. Seperti yang saya katakan tadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru, berpihak kepada murid. Bagaimana nilai-nilai itu bisa berpihak kepada murid? Apa pentingnya agar budaya positif? Apa pentingnya budaya positif itu? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Semua kita pasti sangat merindukan siswa kita, murid kita dengan karakter yang seperti ini. Kemudian menumbuh kembangkan sikap gotong royong, tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Apakah kita sudah merasakan ada kolaborasi yang baik antar warga sekolah ya Bapak Ibu, bukan antar guru saja, tetapi antar warga sekolah. Kemudian menciptakan sekolah, lingkungan sekolah yang menyenangkan. Menurut Bapak Ibu, pagi-pagi rindu nggak cepat-cepat datang ke sekolah? Kalau rindu cepat datang ke sekolah, berarti lingkungan sekolah itu menyenangkan. Kalau pengennya datang lama-lama, berarti lingkungan sekolah itu tidak menyenangkan. Jadi kita buat cepat-cepat datang ke sekolah. Bagaimana menciptakannya? Ada kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, petugas kebersihan. Kita guru kuncinya Bapak Ibu, kita guru kuncinya. Bagaimana caranya supaya budaya positif ini tercipta di sekolah? Ada 6 cara. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti satu persatu poin ini akan kita lihat bagaimana dia. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon. Kalau selama ini kita ini adalah paradigma stimulus respon. Selama ini saya pegangnya stimulus respon. Tetapi yang seharusnya adalah yang ini, teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda, nggak sama. Itu dia contoh stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian kita lanjutkan, apa itu konsep disiplin positif. Nah, Bapak Ibu yang merasa selama ini dapat kontrol murid, positif itu tidak efektif. Kita menganggap selama ini efektif, padahal tidak efektif. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah. Nah ini dia. Nah kalau kamu malas belajar, nanti kamu seperti ini. Nah itu tidak baik Bapak Ibu ternyata. Kita cukup menghadapi siswa dengan realitas seperti apa adanya.
Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini salah, ini salah, ini salah. Bagaimana kita harus berlaku? Nah, kita melakukan yang ini ya. Merubah. Pertama sekali adalah merubah paradigma kita, merubah mindset kita, pandangan kita. Dengan cara bagaimana memberi teladan. Jadi kita adalah teladan, Sukuri Handayani. Kita pegang pandangan ini Bapak Ibu, Sukuri Handayani. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Apakah sudah kita buat kesepakatan kelas? Apalagi ini di awal semester ya Bapak Ibu. Penting sekali kita membuat kesepakatan kelas. Mengapa? Nanti akan kita lihat. Dan dengan adanya perubahan paradigma, memberi teladan dan membuat kesepakatan kelas, maka menciptakan pembelajaran berpihak kepada murid. Kurikulum Merdeka itu artinya pembelajaran berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru. Nah ini keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau selama ini kita buat peraturan kelas, tapi sekarang harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Karena kalau peraturan berarti sepihak. Tetapi kalau kesepakatan atau keyakinan itu adalah dua pihak, murid dengan guru. Peraturan yang ada, tata tertib yang ada di kelas, bukan guru yang membuat, tetapi kerjasama. Murid yang membuat dengan karakter, dengan berbagai macam sifat siswa di kelas, diambil satu nilai-nilai kebajikan apa yang bisa mencakup seluruh siswa sehingga mencapai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nanti ini berfungsi untuk menghadapi konflik atau masalah. Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka kita tidak marah-marah, tidak mengada-ada. Hukuman yang kita berikan kepada mereka tidak mengada-ada, tapi sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, di awal semester, selain keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita bisa buat sebagai guru mata pelajaran keyakinan belajar, kesepakatan belajar. Ini dia ya Bapak Ibu, menawarkan ada 4 tahapan, bisa lihat, bisa diikuti tahapan-tahapan ini. Semuanya apa yang saya paparkan ini adalah mengikuti dari teladan Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang pertama. Nah, tadi ada kebutuhan dasar manusia. Ketika ada murid atau siswa kita yang melanggar peraturan, kesepakatan kelas, artinya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ketika kita menyikapinya, kita lihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kita tidak langsung menghukum mereka. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Satu hal yang perlu kita ingat, selama ini saya beranggapan bahwa kesalahan siswa atau kesalahan murid tidak boleh terjadi. Ternyata saya salah. Kesalahan pada murid itu adalah wajar. Setiap manusia melakukan kesalahan. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, itu merupakan proses pembelajaran sampai dia mencapai suatu karakter yang menurut keyakinannya itu adalah benar. Jadi tidak perlu kita marah ketika menghadapi seorang murid yang menyimpang perilakunya. Videonya bagaimana segitiga restitusi ini dilakukan di kelas. Apa aja? Sebelumnya kita lihat dulu yang 3. Segitiga itu apa? Ini dia Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah posisi yang mendatar, sisi bawah segitiga. Itu posisi ngapain? Menstabilkan identitas peserta didik kita. Peserta didik kita ketika dia melakukan satu kesalahan, kita stabilkan dulu identitas dia. Kita tidak langsung menjudge dia atau menghukum dia atau memvonis dia, memutuskan bahwa dia bersalah, tidak. Kesalahan di sini adalah sebagai proses pembelajaran. Kalau selama ini saya yang merasa kalau ada siswa yang salah,
Nggak boleh, dia harus benar terus. Ternyata setelah belajar segitiga restitusi ini, kesalahan itu adalah sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kesuksesan bagi peserta didik kita. Kemudian yang sisi yang tegak satunya, apalagi itu tindakan yang validasi, tindakan yang salah. Nah, di sini berperan kesepakatan kelas tadi. Kesepakatan kelas yang mana, Nak, yang tidak kamu patuhi? Kalau tidak ada kesepakatan kelas, kita tidak berhak menyatakan itu. Tapi karena ada kesepakatan kelas, maka kita katakan kepada dia, yang mana, Nak, yang kamu langgar? Nilai-nilai apa, Nak, yang menurut kamu penting di dalam kelas kita? Apa, Nak, kelas yang baik menurut kamu? Kamu mau jadi apa, Nak? Nah, disinilah kita ajukan pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian segitiga kakinya yang satu lagi yang tegak adalah meyakinkan keyakinan. Mengingatkan dia kembali akan kesepakatan kelas. Supaya dia mematuhi nilai-nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita tidak memaksa dia untuk kembali ke posisi yang benar, tetapi dengan kesadaran, dengan motivasi dari dalam dia sendiri. Dia boleh mempelajari kesalahan dia itu dan tidak mengulangnya lagi. Itulah dia namanya segitiga restitusi. Masing-masing 5 posisi kontrol dulu ya. Ya, yang pertama tadi sebagai teman, penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer. Kita adalah manajer Bapak Ibu. Manajer di kelas. Itulah posisi yang termana ya. Ada 5 posisi kontrol itu. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi guru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mahasiswa waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini dia posisi penghukum Bapak Ibu. Kalau saya selama ini sebagai penghukum ya. Saya Apa coba? Alasan apa mati? Kapan sudah punya terlambat? Malah kalian menjadi anak? saya Dasar pemalas. Jangan lupa si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kulit main basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab Pak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Langsung menghukum. Padahal kita dulu bukan sebagai penghukum ya. Dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menahan dendam. Ini dia Bapak Ibu, posisi membuat merasa bersalah.
bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan itu? Kakak nanti tampil buat foto, buat video ya, Dek. Ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Kata saya, Nah ini dia Bapak Ibu yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak langsung menghukum, tidak membuat siswanya merasa bersalah, tidak hanya memantau, tidak hanya teman, tetapi sebagai manajer. Apa yang dilakukannya itu? Akan mulai alarm kapan kemarin? setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlalu Apa Bu? Tidak ada. baik Naren. Terima kasih dan Baik Ibu, setelah ini kita diskusikan ya. Tahan, jangan marah dulu Bunda ya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang terbaik, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah. Tujuan dari Kita sedikit dibagi loh, udah mau pulang ini. murid dapat merefleksi atas tindakannya. Nah ini dia, murid merefleksi atas tindakannya. Jadi kita, murid itu berubah bukan karena kita, tetapi karena murid sendiri. Dia berefleksi. Itu dia ya Bapak Ibu. Murid mendapat berdebat setelah mengamati adegan. Nah, mari kita diskusikan. Sepertinya tadi ada yang perlu didiskusikan. Silakan Bu Naga, bagaimana menurut Ibu? Itu tadi contohnya itu kan hanya satu murid. Murid kita kadang ada sampai 5 orang yang terlambat. Apakah keseluruhan hanya satu kebangunan sama yang lima itu atau hanya satu-satu kita tanyain siswanya? Ya kalau sempat satu-satu yang ditanya habis les. Satu. Yang kedua, apa sama kondisi anak yang ini jadi contoh dengan murid kita keadaan yang sekarang kita hadapi? Kayaknya berbeda sekali. Baik, terima kasih Ibu Naga atas tanggapannya. Bagaimana Ibu yang lain? Menurut Ibu Naga tadi, Ibu Sinaga, di video ini hanya satu siswa yang ditunjukkan. Sedangkan yang kita hadapi kenyataannya di sekolah kita banyak siswa yang terlambat. Bagaimana kita menghadapi mereka? Apakah satu persatu kita hadapi seperti yang di video? Kalau satu persatu maka waktu akan habis. Kemudian yang kedua, kondisi siswa yang di video tadi berbeda dengan kondisi siswa kita di sekolah kita ini. Bagaimana kita menyikapinya? Mohon Bapak Ibu, bagaimana tanggapan ibu-ibu yang lain? Atau Pak JG ada tanggapan? Tanggapannya Silakan Pak JG. Mohon ke depan. depan. Sesuai dengan pemaparan oleh ibu yang di depan itu tadi, dengan membuat peraturan berapa tadi 5 posisi, nah itu kita terapkan. Yang pertama, yang kedua kita membuat kesepakatan dengan siswa. Lalu kemudian yang saya tanggapi tadi, bisakah ini kita sampaikan ke atas? Bisa. Dengan jalur apa? Ayo sama-sama kita mulai dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita mulai hal-hal yang baik walaupun itu sederhana. Dengan catatan konsisten dan kontinuitas. Itu yang pertama, kita memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, pemahaman itu kita buat dalam bentuk terstruktur rapi. Dan selanjutnya kita buat dalam bentuk konsisten dan kontinuitas. Jangan hari ini kita terapkan disiplin, besok kita lemah, kemudian lusa kita terapkan lagi. Ini adalah cara yang kurang tepat untuk kita membina anak-anak. Lalu kenapa di kurikulum merdeka ini disebut kurikulum merdeka? Ya, perubahan zaman yang buat ini. Perubahan zaman
Dimana seperti ditayangkan Bu Sembiring tadi, dulu kita masih main konvensional, masih main manual. Sekarang anak lahir itu sudah melihat yang namanya layar, sudah yang melihat namanya monitor. Nah, inilah tugas kita harus paham. Nah, untuk itu di kurikulum Merdeka ada disebut asesmen kompetensi minimum. Nah, di asesmen ini ada yang disebut asesmen diagnostik. Disinilah kita buat untuk memahami anak-anak itu mana yang harus kita selama 3 bulan. Dan sekarang saya sudah merasakan ada perubahan. Khususnya setelah ketua kelas saya, ketika bagi raport kemarin ya Bu Nagaya, mungkin Ibu nggak tahu ya, ketua kelas saya bagi raport tanpa izin saya. Kalau mengingat saya yang dulu saya akan marah besar kepada dia, tetapi itu tidak terjadi. Saya sadar bahwa saya adalah penuntut. Satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu, guru itu tugasnya adalah menuntut. Ketika ada murid yang salah, kita tuntut, langsung kita hukum. Tetapi kita pelajari kenapa dia seperti itu. Dan untuk menyelesaikannya bukan dari kita, tetapi dari anak atau dari murid sendiri. Apa sikap yang baik yang bisa dia lakukan? Kita tanya dia, apakah menurut kamu sikap kamu saat ini dalam posisi yang baik? Pasti dia bisa menjawab itu Bapak Ibu. Dan menurut kamu apa hal baru yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu? Dia bisa menjawab. Jadi ketika ada murid atau anak kita di rumah menyimpang perilakunya, biarkan dia untuk menemukan, berefleksi untuk memperbaikinya Bapak Ibu. Jadi ketika di kelas kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas, perlahan-lahan mereka akan berubah. Saat kita menemukan ada pelanggaran yang banyak, siswa terlambat, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita sebagai guru tidak akan kewalahan menghadapinya. Dan kalau kita sendiri melakukan ini di sekolah pasti nggak mungkin. Makanya penting ada kolaborasi Bapak Ibu. Ya, gunakan kolaborasi. Jadi kalau saya saja yang melakukan ini, sampai kapanpun nggak akan berubah sekolah kita ini. Makanya kami mengadakan aksi nyata, berbagi sama Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid khususnya, bagi kita juga termasuk. Ya Bapak Ibu, itu tanggapan saya. Pak DG juga ya, menyikapi yang tadi itu bekerjasama kita. Perlahan-lahan kita lakukan perubahan, memang tidak waktu yang cepat, namanya perubahan. Dan satu hal perlu kita ingat, apa yang kita lakukan sekarang tidak kita lihat sekarang, tetapi 5 tahun atau 10 tahun ke depan Bapak Ibu. Kalau petani menanam padi 3 bulan sudah panen ya, tapi kalau kita panennya kapan? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu dia ya Bapak. Itulah yang bisa saya bagi dari aksi nyata budaya positif siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yulina Rahab. Saya guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Beringin. Tanggapan saya mengenai aksi nyata yang Ibu lakukan tadi mengenai perilaku positif, bahwa perilaku positif itu merupakan nilai-nilai peraturan-peraturan yang bersifat universal yang ditetapkan di sekolah. Nah, untuk menerapkan itu tidak bisa kita terapkan secara instan. Salah satu pendukung untuk menerapkan budaya positif adalah guru yang harus menjadi suri tauladan bagi siswa untuk ditiru oleh siswa tersebut. Dan guru juga harus bisa menerapkan perilaku positif kepada anak yang berbeda latar belakangnya, baik budaya, agama, ekonomi, dan keluarganya. Jadi segala perilaku itu harus kita sesuaikan dengan latar belakang budaya anak. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Dori Hafni Siregar. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Beringin sebagai guru bahasa Inggris. Tadi saya sudah mengikuti presentasi dari Bu Semiring sebagai calon guru penggerak yang dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 1 Beringin. Hasil yang saya dapatkan dari presentasi tersebut adalah budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah dan segitiga restitusi juga dapat diterapkan di sekolah. Pentingnya budaya positif itu di sekolah agar peserta didik lebih aktif lagi dan lebih mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan menjadi pedoman bagi kita di dalam bertindak selama 1 semester. Jadi mari kita sama-sama memikirkan apa yang kita inginkan tercipta di dalam kelas ini. Nanti Ibu bagikan kertas ini 1 per orang. Silakan kamu isi keinginan kamu kelas yang bagaimana yang akan kita ciptakan. Kemudian nanti kita jadikan menjadi 1 kalimat yang akan menjadi kesepakatan di dalam kelas kita ini. Paham? Paham. Ya, oke. Kesepakatan kelas kita. Nah, di sini kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang mana untuk kelas, yang mana untuk bersama teman atau siswa, yang mana silakan kamu tempelkan tempatnya di mana kamu tempatkan yang kamu bisa. Baik, silakan tempelkan mulai dari si Robi. Silakan Robi. Ini mahal ya, Ya, berikutnya. Jadi kalau dua-dua nih. Minjem kok tempel di sini. Iya. Ya. Datang ke langsung rame-rame. Ya ada nih.
rumuskan bersama. Ini dia kita simpulkan. Jadi kesepakatan kelas kita buat menjadi berapa bagian yang kita inginkan? 3. Ya, baik. Kalau 3, apa saja itu nak? Tidak bermain saat belajar, Bu. Apa? Tidak bermain saat belajar. Ya. Kita sepakati bersama dan kita patuhi bersama ya. Semua sudah sepakat ya. Tidak ada satu pun yang tidak sepakat ya. Ya. Jadi kelas bulan 7 untuk tahun 2023 sudah selesai.